Nah, ini seru banget nih teman-teman. Gimana nggak seru coba? Ada hal yang lucu, tapi kok lagi-lagi enak gitu ya buat dipraktekin. Seperti apa Mbak? Yuk kita lanjut. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul banget. Entah kenapa dengan isi video saya ini selalu ada-ada aja. Seperti yang udah-udah contohnya, ada beberapa orang yang bertestimoni di komentar video-video saya itu lucu-lucu. Lucunya kenapa? Ya, kayak ada kebetulan gitu. Sadar nggak sih video saya itu hadir dalam hidup kamu, selalu videonya entah kenapa pas banget. Seperti ada tangan terlihat yang ngatur kamu untuk coba deh tonton video ini, video itu, dan anehnya pas gitu, masuk di hari ini. Coba saya mau tanya, nanti di bagian akhir video ini, kamu tulis ya di komentar apakah ini benar-benar cocok lagi sama kamu atau tidak. Hari ini kita akan bahas apa? Betul. Jadi sekarang kita akan menjelaskan kepada kamu satu persatu bagaimana cara kita supaya jadi manusia tuh gampang jadi bahagia. Apa harus bahagia? Betul, karena kebahagiaan itu yang akan merubah jodoh kita, uang kita, bahkan rezeki kita secara menyeluruh, secara logis. Setuju ya? Kalau mau jadi bahagia, bahagiain dulu diri kamu. Caranya gimana? Nah, ini nih. Ini cara yang agak lucu tapi benar. Kita langsung praktek ya. Ya udah deh, kita praktek. Cara kemarin yang 2 hari lalu, kalau kamu tonton, caranya adalah terapi terima kasih. Sekali lagi itu terapi bagus banget. Banyak yang bertestimoni, banyak yang berhasil. Nah, sekarang ini terapi agak lucu, tapi coba kamu praktekin dulu ya. Apa Mbak? Terapi ini saya beri nama terapi buka korden. Nah, dari namanya juga udah lucu, apalagi dipraktekinnya. Kenapa Mbak? Kenapa diberi nama buka korden? Apa ada kaitannya dengan korden? Ada. Apa kaitannya? Nih, kita langsung praktek ya. Coba deh sekarang, coba lihat di sekitar kamu. Ya, dimanapun sekarang kamu menonton video saya ini, ada nggak korden? Korden itu apa sih? Bahasa gampangnya tuh penutup jendela. Kalau jendela ada yang nutupin itu, bahasa Indonesianya namanya itu gorden. Biasa disebut juga dengan namanya korden, sama aja. Coba lihat di sekitar kamu, ada nggak gorden atau korden yang bisa kamu buka sekarang? Nah, sekarang kalau bisa loh ya, coba kamu pergi ke tempat jendela yang ada kordennya deh. Nanti kita praktekin, ini lucu dan seru. Sudah? Nah, sekarang kalau kamu tidak bisa menemukan jendela yang ada kordennya, nggak apa-apa. Dibayangin aja. Anggap aja kamu menemukannya. Dan kita praktek nih bersama-sama. Oke? Nah, sekarang lucu. Kamu pegang kordennya. Hayo. Bayangin kamu ketemu jendela berkorden. Terus kamu pegang kordennya. Kalau kamu ada korden beneran, kamu pegang korden yang ada di jendela kamu sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Korden yang kamu pegang ini sama loh seperti kamu. Maksudnya apa? Sadar nggak? Diri kamu ini seperti korden yang kamu pegang. Korden yang kamu pegang ini tuh menutupi jendela kan? Sadar nggak? Diri kamu sebenarnya selama ini menutupi sesuatu. Apa yang kamu tutupi? Coba. Coba tebak dalam hati. Betul sekali. Diri kamu menutupi masa depan kamu sendiri untuk bertemu dengan hal-hal yang baik. Saya ulangi ya, mohon maaf nih. Kenapa saya pakai korden filosofinya? Sekarang kamu pikirin. Korden itu kan fungsinya apa sih? Buat supaya kita tidak kena silau matahari. Kalau mataharinya silau, ditutupin pakai korden. Betul nggak? Betul, itu fungsinya korden. Sama seperti kita. Kita ini sadar atau tidak sering menutupi rasa sedih orang lain. Kita tutupin tuh rasa sedih orang lain, siapapun mereka. Tapi kita lupa bahwa kita sendiri pun harus bahagia. Betul nggak? Nah, sekarang bukannya sama kita kayak korden tadi. Kita nutupin sinar matahari yang mau masuk ke rumah kita, tapi pegang deh korden. Korden itu kalau kena panas matahari, kamu pegang jadi anget gak? Jadi panas gak? Nah, bukannya itu sama kayak kita. Kita selama ini pengen bahagia kan? Tapi kita lupa memikirkan kebahagiaan kita sendiri gitu loh. Sampai akhirnya, betul, hati kita jadi panas. Ibarat kata panas itu adalah hati kita jadi sedih sendiri, jadi gelisah sendiri, dan akhirnya bingung.
Kenapa ya? Kok saya jadi gelisah sendiri? Padahal saya sudah sering buat orang lain bahagia. Jawabannya sama kayak si korden. Kamu menutupi panas, tapi kamu lupa bahwa korden pun sekali-kali harus dibuka loh. Supaya gantian. Ada waktunya sinar matahari itu masuk. Gak perlu ada kordennya, betul nggak? Sama seperti kita ada waktunya lagi teman-teman orang lain untuk dapat pelajaran tanpa kita harus tolong terus. Karena apa? Kadang-kadang kita lupa kebaikan itu pun ada batasnya loh. Betul nggak sih? Bukankah selama ini kita jadi sedih terus karena terlalu baik sama orang? Nah, coba sampai sini dulu nih, sampai sini dulu. Udah relate belum sama kisah kamu? Tadi kan di bagian depan saya bilang, biasanya video saya ini kayak ada tangan tidak terlihatnya yang membawa masing-masing judul video kepada orang yang tepat. Nah, coba deh sampai menit ini dulu. Ini pas nggak sama kamu? Benar nggak? Kamu adalah orang yang selama ini terlalu baik sama orang. Betul nggak? Selama ini diri kamu itu bingung batasan untuk jadi orang baik itu seperti apa sih? Kan mungkin kamu berdoa sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan, dan akhirnya ketemu video ini. Bener nggak? Hebat ya? Hebat sekali cara kerja Tuhan yang unik buat hidup kamu. Nah, sekarang ayo kita balik ke terapi korden tadi. Tadi kan kordennya kamu pegang tuh ya. Sekarang saya ingin korden yang kamu pegang ini coba kamu geser alias kamu buka lebar-lebar. Kalau kordennya sudah dalam keadaan terbuka dari awal, nggak apa-apa. Berarti kamu tidak perlu membukanya lagi. Buka korden jendela kamu tadi lebar-lebar. Nah, sekarang coba saya mau tanya sama kamu. Rasanya kalau korden ini kita buka, apa yang kita rasakan? Sebagai orang yang membuka kordennya, rasanya apa? Rasanya tuh enak, Mbak. Udara jadi masuk, sinar matahari jadi masuk, betul nggak? Nah, sekarang coba, bukankah korden yang dibuka ini sama juga seperti hidup kamu? Pernah nggak sih kamu kehilangan orang yang harus kamu relain? Yang ini kayaknya kamu sayang banget tuh sama dia. Tapi kamu tahu dia bukan yang terbaik buat hidup kamu. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan dia. Sakit sih, tapi kok lama-lama enak. Ada sebuah hal yang rasanya tuh lega banget. Ketika kamu berhasil meninggalkan orang yang salah, kerjaan yang salah, lingkungan yang salah, walaupun awalnya berat tapi akhirnya enak. Itu tuh sama nggak kayak kisah hidup kamu? Sama ya? Nah, sekarang gini teman-teman. Coba kalau kamu sudah buka jendela, kamu lihat keluar jendela. Bener nggak tebakan saya? Bahwa ketika kamu buka korden dan melihat keluar jendela, kamu melihat pemandangan yang indahnya bukan main. Apapun pemandangan itu, rasanya di atasnya ada langit yang indah. Betul apa tidak? Coba lihat. Nah, sekarang kamu lihat langit itu deh. Tahu nggak langit itu yang kamu lihat? Itu perumpamaannya sama seperti betul, langit yang indah itu adalah bukti kasih sayang Tuhan sama kamu. Sadar nggak sih, teman-teman, kalau kamu pernah belajar ilmu pengetahuan alam, kamu tahu ya di luar angkasa itu gelap banget. Kamu sadar nggak sih, kenapa di luar angkasa yang gelap, begitu kalau kita pagi-pagi itu jadi indah banget? Langitnya jadi biru, indah. Tahu nggak kenapa? Tuh, karena ada matahari. Tapi sadar nggak sih siapa yang ngatur matahari itu bisa segitu indahnya? Siapa yang ngatur? Bener, yang ngatur itu adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan yang mencintai kamu, yang mencintai saya. Coba deh, mulai sekarang, setiap kali kamu sedih, mau nggak kamu ingat terapi korden ini? Kamu buka korden, kamu lihat jendela, dan lihat langit. Bukankah setiap kali kamu lagi sedih, langit itu selalu menerangi hidup kamu? Artinya, bukankah setiap kali kita lagi sedih, ada aja bentuk kasih sayang Tuhan yang sering terjadi dalam hidup kita? Sadar nggak? Termasuk salah satu video ini loh. Dia selalu bilang, gak ada hal yang kebetulan. Berapa banyak bukti kasih sayang Tuhan dalam hidup kamu, dalam hidup kita selama ini sih? Kenapa kita mendadak putus asa terus merasa bahwa yang maha kuasa seolah-olah hilang? Enggak, dia nggak pernah hilang. Yang hilang justru kita. Kita menghilangkan diri dari bukti bahwa Tuhan itu baik. Betul nggak? Kita menutupi diri nih,
menutupi diri dari orang-orang, menutupi diri dari kejadian-kejadian, sehingga bahwa kita merasa, oh Tuhan itu jahat, padahal kitanya yang ngumpet, ya kan? Padahal kitanya yang membenci orang, padahal kitanya yang mengutuk orang, mohon maaf. Tapi kitanya yang nuduh Tuhan itu jahat. Padahal yang jahat siapa? Ya kita. Orang kita yang benci kok. Gimana sih? Nah, sadar kan? Tuh, itulah kita. Nah, sekarang ini belum selesai. Ada berlian yang sengaja saya sisipkan di bagian akhir sebagai hadiah istimewa buat kamu yang menonton video saya sampai akhir. Gini teman-teman, saya punya terapi. Terapi ini biasanya sering saya lakukan. Tahu apa? Betul, terapi memandang langit sambil mengakui kebesarannya. Caranya gimana, Mbak? Yuk, sekarang kita praktekkan ya. Sekarang coba kamu lihat langit aja. Kita praktekkan lagi ya. Ini terapi sangat dahsyat banget. Coba lihat langit deh. Boleh malam, boleh pagi, boleh siang. Lihat langit sejelas-jelas menggunakan mata. Sudah? Sekarang saya ingin sambil kamu memandang langit, sambil kamu mendengarkan suara saya, ya. Sekarang gini, coba kamu ikuti perkataan saya, tapi matanya sambil melihat langit ya. Jadi, mulut kamu berbicara dengan suara yang cukup terdengar telingamu sendiri. Sambil matamu memandang langit yang ada di atas kepalamu, jelas. Ikuti perkataan saya gini. Terima kasih langit, ini indah sekali. 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 Selesai. Coba lihat. Tuh bibir kita mendadak pengen kayak senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena rasanya hati saya jadi enak, Mbak. Kenapa ya? Padahal saya tidak menyuruh kamu melakukan kata-kata yang susah. Saya hanya mengulangi kalimat yang sama, diulang 5 kali. Betul nggak? Kan? Tapi kenapa kok jadi enak? Karena inilah yang kamu butuhkan, teman-teman. Bersyukur sambil melihat bukti sayang Tuhan sama kamu. Itulah yang baru saja kamu lakukan. Sadar nggak? Ah, iya kan? Sekarang udah. Saya tahu hidup kamu mungkin sedang ada masalah. Kita semua ada masalah. Tapi boleh nggak untuk kali ini aja kamu obati diri kamu sendiri tanpa perlu curhat ke siapa-siapa selain kepada Tuhan. Mau ya kamu curhat sama Tuhan terus? Sama doa sambil kita menterapi diri kita sendiri sambil melihat langit. Benar. Sambil melihat langit seperti yang saya ajarkan barusan. Coba deh kamu lakukan terapi ini terus-menerus setiap hari. Terutama kalau kamu lagi istirahat kerja. Benar, di waktu kamu siang-siang lagi istirahat kerja, lagi stres, lakukan terapi ini. Dan lagi video ini, masukkan video ini ke playlist kamu supaya gampang untuk kamu tonton di kemudian waktu. Jelas ya? Luar biasa berlian. Kalau emang berlian, silahkan tulis di komentar. Terima kasih Mbak, video ini berlian banget. Nanti saya berikan hadiah. Terima kasih. Silakan kamu klik jempol ke atasnya agar video ini bisa menyebar ke sebanyak mungkin orang, sehingga kamu pun mendapatkan pahala dan karma baik karena telah menyebarkan video berlian ini untuk menolong banyak orang yang belum tahu ya. Terima kasih jempol ke atasnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye. Terima kasih.